community with a loving heart. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah raya walaupun di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kuasa Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa dan kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami ingin menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Membawa hati kami yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Engkau. Dan kami mau mempersiapkan hati kami juga untuk firman-Mu. Dan menikmati berkat dari perjamuan kudus. Mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau ada di rumah kami dan terlebih Engkau ada di hati kami. Sebab itu Bapa, Engkau bekerja hari ini, kami boleh menerima hadirat-Mu yang luar biasa, lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan inilah kerinduan hati kami, bahwa kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau, tinggal di dalam rumah-Mu, menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami, selama-lamanya Engkau baik bagi kami, bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu, kami siap untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita. Yang di rumah Engkau boleh bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Katakan satu hal yang kita kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Dia sungguh baik bagi kita. Dia sangat baik bagi kita. Dia yang sudah mati bagi kita, bangkit dan menyelamatkan kita. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku.
good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Dan kuasa darahnya itu yang telah menebus kita. Dan kuasa darahnya berkuasa, amin. Saudara yang beriman dan percaya bahwa Yesus, kuasa darah Yesus sangat berkuasa, tolong lambaikan tangan. Yes, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Woo. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus, datanglah pada Yesus Tuhanmu. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Amin. Segala dosamu, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara yang ada di rumah, hari ini kalau engkau merasa dirimu kurang sehat, kau boleh angkat tanganmu dan kau boleh berkata, ada kuasa di dalam darah. Hari ini kalau engkau khawatir, kau sedang lemah, punya beban berat, hari ini katakan dengan iman, ada kuasa di dalam darahnya. Amin, dengan sukacita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi nyanyikan dengan imanmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya darah anak domba itu yang menebus kami. Darah anak domba yang menyelamatkan kami. Ada kuasa di dalam darah.
Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Kami mau meninggikan Engkau, memuji Engkau. Biar lidah kami boleh menyerukan puji-pujian kepadamu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lidahku bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat tanganmu, serukan kepada Tuhan. Kemurahan-Mu, Yesus, lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu, Tuhan. Yes, Lord, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Inilah pengakuan kami Tuhan kepadamu. Kemurahan-Mu besar Tuhan. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
kami sembah Kau Yesus. We worship you Lord. We worship you Lord. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan, Allah penyelamatku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kau yang telah mati bagi kami, Kau yang berkorban bagi kami. Darah-Mu yang tercurah, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Engkau Allah pemulihku, Engkau Allah yang membebaskan. Haleluya. Biar semua menyebut nama-Mu Tuhan. Biar semua lidah mengaku, setiap lutut bertelut berkata Yesus Tuhan. Yes Lord Jesus, thank you Jesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Haleluya, 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 Yesus. Yes Lord. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Semua nyanyikan pujian ini. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dengan senang hatimu puji Dia, sanjung Dia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar dari mulut kita mengaku bahwa Dia Tuhan. Dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan.
Benar Engkau adalah Tuhan kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Biarlah ya Tuhan, Tuhan disenangkan pagi ini kami boleh kembali beribadah. Ada kesehatan yang baik kami terima, hidup yang kami boleh jalani, anugerah yang luar biasa Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, bahkan mungkin yang masih stay at home dalam hari-hari ini karena dampak COVID ini Tuhan masih melanda, tetapi kami boleh Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Yang sakit pun Tuhan sehatkan. Yang ada dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan. Penghiburan-Mu melimpah bagi kami. Sehingga damai sejahtera itu ada bagi kami dan keluarga kami. Tuhan terima kasih, berfirmanlah juga lewat hamba-Mu dan biar Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat beribadah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. How are you today? Saya percaya saudara-saudara semua bersuka cita dan diberkati Tuhan. Tuhan jaga, lindungi saudara dan keluarga saudara. Walaupun hari-hari ini kita masih dirundung, masih dilanda oleh bencana COVID ini, tetapi saudara-saudara kita terus boleh menjalaninya. Kita tetap sabar, kita boleh tetap kuat ya. Saudara-saudara, saya percaya kita bisa melewati badai ini karena Tuhan menyertai kita. Walaupun mungkin kita berkata, kapan dan kenapa badai ini berat sekali ya. Usaha saya juga susah. Saya takut keluar rumah. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan ini, namun percayalah, di balik semua ini ada pertolongan Tuhan. Di balik semua ini, Tuhan bisa merubah semuanya supaya semuanya Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 bilang begitu kan. Nah hari ini kita memasuki bulan Mei. Bulan yang baru sudah minggu ke-5 ya kita tidak berjumpa tatap muka secara langsung. Tapi walaupun sekarang lewat siaran ini, saudara-saudara lewat online streaming ini, namun saya berdoa dan kita tetap bersuka cita supaya berkat Tuhan itu kita boleh terima. Nah saudara-saudara, hari ini kita melihat tema yang baru, kita bicara tentang dampak Roh Kudus. Subtema dari tema bulan ini, mewartakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kita terus diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus buat kita semua orang percaya karena Dia ada maksud buat kita semua. Dan saudara-saudara, keberadaan Roh Kudus buat orang percaya itu memberi dampak sebetulnya yang luar biasa ya. Dan karena luar biasa, kalau ada pertanyaan seperti ini, boleh ditayangin ya. Kita lihat saudara-saudara, seberapa pentingkah Roh Kudus buat kita sebagai orang percaya? Sebetulnya jawabannya very very important. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Apapun denominasi kita, Alkitab sudah menegaskan dan beberapa ayat ini yang kita bisa buka ya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 16 dan 17 saya bacain buat saudara-saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak kenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan dan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga supaya
Bapa memberikan kita roh kebenaran. Roh yang akan membawa kita hidup dalam kebenaran karena dia mengingatkan kita tentang perintah Tuhan supaya kita hidup sesuai firman. Dan itu menjadi penolong yang lain. Menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudara, ini permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kalau Tuhan yang minta kepada Bapa, berarti ini adalah sosok yang sangat penting yang harus ada pada diri orang percaya. Lalu kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5, coba kita lihat bagian ini ya, karena saya lihat ayat ini penting untuk kita baca. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada kata melarang. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Dan menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada larangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi, kenapa? Karena ada janji Bapa yang akan diberikan kepada mereka. Apa itu janji Bapa? Baptisan Roh Kudus. Berarti posisi baptisan Roh Kudus ini sangat penting sampai Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa begitu? Karena sebelumnya mereka memang meninggalkan Yerusalem. Pergi ke Galilea, mancing di sana. Dan akhirnya Tuhan ketemu mereka di sana, bincang-bincang dengan mereka. Lalu kemudian Tuhan kasih pesan ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka disuruh tunggu di situ untuk apa? Tunggu Roh Kudus dicurahkan dan membaptis mereka. Jadi ini merupakan kehendak Bapa, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau ada orang percaya berkata, ini enggak penting, itu penting. Nanti kita lihat ya. Lalu saudara-saudara, kita kembali ke Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ternyata Roh Kudus itu memang sengaja diutus Bapa untuk apa? Untuk mengajarkan kita orang percaya nih, mengingatkan kita semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Jadi dia ini sebagai pengingat, penolong buat kita. Manusia kan ada batasnya, bisa lupa. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita semua. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat beberapa ayat yang tadi kita baca, pertanyaan tadi kita bisa jawab, seberapa pentingkah Roh Kudus? Tayangin lagi dong. Seberapa pentingkah Roh Kudus? Jawabannya, very, very important. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lanjut nih. Kenapa sangat penting? Coba kita perhatikan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ayat ini bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, roh di sini memang tulisannya kecil. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan buat kita semua, roh yang ada pada kita itu menerima kekuatan, menerima pertolongan, menerima pendampingan. Saudara-saudara, itu yang saya bilang, coba tayangin ya gambarnya tadi. Itu yang saya bilang nih, membuat kita nih jadi bold. Bold itu apa, saudara-saudara? Ini saya bicara tentang roh kita.
Ini saya bicara tentang hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita sebagai manusia normal, itu ada batasnya. Apalagi dalam keadaan kita menghadapi badai dalam hidup. Badai itu macam-macam ya. Ada badai masalah, ada badai pergumulan, ada tantangan-tantangan deh. Banyak dalam hidup kita. Juga ada pencobaan yang muncul dari daging. Sam, tayangin aja Sam. Juga ada pencobaan muncul dari keinginan daging. Ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Ada kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, bahkan juga ada serangan dari kuasa gelap. Atau keberadaan emosi kita nih, hati kita nih yang memang terbatas, mudah rapuh. Saya ambil contoh nih, tisu di tangan saya nih saya bawa. Tisu nih ya, anggaplah ini hati kita, jiwa kita, roh kita. Ini kan lembek ya, rapuh. Kalau ditiup angin, goyang saudara-saudara. Kadang nggak bisa berdiri dengan lurus ya. Bisa sih kalau saudara nanti keringkan dia jadi tegar. Tapi ketika saudara ketok-ketok begini, lembek lagi. Nah saudara-saudara, ketika Tuhan kirim Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, Tuhan berkata, Yohanes 7 ayat 38, 39, 37 atau 38 di situ. Orang yang percaya kepada Kristus di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup yang akan muncul di hati kita dan menguatkan kita. Seperti ini ya, ini cuma contoh. Dia masuk ke dalam hati kita nih. Sebentar saya tunjukin buat saudara-saudara nih. Lalu dia melekat di dalam kita, tinggal di dalam kita. Melekat tuh saya kasih lem gitu ya, saudara-saudara ya. Tunggu sebentar. Nah, dia melekat di dalam kita. Tinggal bersama kita, di dalam hati kita. Bersatu dengan roh kita. Sekarang tisu ini masih tisu, tapi di dalamnya ada kekuatan. Apa jadinya? Saya ketok-ketok, dia udah gak lemes lagi. Saya tiup, dia tetap kokoh. Saudara-saudara, ini cuma contoh. Coba kembali ke tayangan tadi ya. Nah saudara-saudara, tiupan itu bisa merupakan satu tantangan kedagingan. Coba kita lihat Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat yang ke-17. Bunyinya begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tahukah saudara-saudara ada keinginan daging yang berusaha selalu. Ketika kita mengalami badai, keinginan daging itu menggoda kita. Udah tinggalkan aja Tuhan. Kamu gak kuat, udah cari aja pertolongan dari yang lain. Aduh Tuhan gimana nih, usaha saya berat. Muncul keinginan daging, wah ada kesempatan, sikat aja gitu ya. Perut saya lapar. Tapi Roh Kudus bilang kepada kita, don't do that, itu dosa. Saudara-saudara, godaan-godaan itu bisa muncul karena keinginan daging. Tapi Roh Kudus ingatkan kita, jangan lakukan itu. Orang percaya bisa kuat. Seperti
kertas tisu ini jadi kuat. Lalu dulunya ketika orang dalam manusia normal nggak berani bersaksi, malu. Tapi setelah Roh Kudus masuk di dalam dirinya, jadi berapi-api. Takut menghadapi banyak masalah. Kisah 4 ya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-29. Coba nih saya bacain buat saudara ya. Kisah Rasul 4 ayat 29 bunyinya begini. Ini murid-murid nih waktu itu ketakutan kan sebelum mereka dibaptis Roh Kudus, mereka tuh walaupun udah lihat Tuhan Yesus bangkit tetap masih ketakutan. Ayat 29 Kisah Rasul 4. Dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, diancam. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hatinya sudah bold. Jadi tidak takut lagi. Orang yang jadi bold karena Roh Kudus tidak takut lagi. Lalu juga Roh Kudus memberikan mereka karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Sehingga mereka bukan hanya diperkuat sehingga kuasa gelap tidak bisa jamah. Namun mereka juga bisa usir setan. Bicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mengusir setan lalu kemudian membuat mujizat dan sebagainya. Lalu di dalam dirinya ada buah roh yang muncul. Tadinya suka emosi sekarang jadi sabar. Tahan emosi dan sebagainya. Ini orang jadi bold. Jadi saudara-saudara kalau kita perhatikan betapa pentingnya Roh Kudus membuat orang tuh jadi bold. Jadi bold tuh maksudnya dia punya kekuatan di dalam dirinya. Dia punya keberanian. Hatinya kekuatannya punya kekuatan yang multiplikasi. Begitu saudara-saudara. Contoh yang jelas tuh murid-murid itu. Lalu yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bagian A ya saya bacain buat saudara-saudara, boleh tayangin Samuel. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lanjut yang pertama saudara-saudara, kenapa itu kita bisa jadi bold? Tuhan bilang begini, kamu juga akan terima kuasa. Power, dunamos, exousia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa power itu? Supaya kamu jadi saksiku. Membekali kita dengan keberanian, kemampuan berbicara. Contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab ditulis tentang Petrus. Waktu Tuhan Yesus ditangkap malamnya itu sebelum dia disalibkan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia ketakutan. Karena dia belum punya Roh Kudus. Roh Kudus belum melimpah, belum ada di dalam hatinya, belum dia aktifkan. Tapi setelah dia dibaptis Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4 menceritakan Petrus berubah. Dia menjadi murid yang berani bersaksi. Bahkan dia berani bersaksi di Yerusalem, tempat di mana orang-orang yang membenci Kristus, yang membenci orang-orang percaya dan menyebut mereka waktu itu orang-orang yang sesat karena agama beda. Orang Kristen tidak sesat, tapi sebutan orang dunia waktu itu begitu. Namun saudara-saudara, Petrus berani bersaksi. Bahkan murid-murid yang lain sampai ke ujung-ujung bumi waktu itu. Ada yang sampai ke Mesir, ke India, dan sebagainya. Bahkan sampai mati, disalib terbalik, ditarik dengan kuda. Mereka berani bersaksi. Saudara-saudara, Markus pasal yang ke-16 itu menegaskan ayat itu berkata begini. Ayat yang ke-20, mereka pun murid-murid
semua orang percaya, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, padahal tekanan besar, aniaya besar. Tapi mereka diberikan kekuatan, diberikan kuasa, power tadi, dunamos, dinamo, kekuatan itu. Kita sering menyanyi kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tapi enggak diaktifkan. Karena apa? Karena ketakutan lebih melanda. Padahal Roh Kudus sudah ada. Sehingga enggak berani bersaksi. Saudara-saudara, kita seringkali melihat masalah yang terjadi, jadi kita enggak berani bersaksi. Saya dapat satu kesaksian yang luar biasa ketika ada orang sakit kena COVID-19. Orang lain pikir takut dan sebagainya. Tapi akhirnya orang ini bersaksi karena dia orang percaya. Setelah saya mengalami sakit, masuk rumah sakit, di rumah sakit saya dikuatkan, di rumah sakit saya bersaksi. Sehingga orang-orang yang di sebelah saya berani bersaksi, saya sembuh. Dan ada Tuhan yang menyertai. Walaupun dia pulang belakangan karena belum sembuh. Tapi orang yang mendengar kesaksian dia, mereka semua percaya kepada Kristus yang menyembuhkan. Saudara-saudara, orang itu menerima kuasa. Yang ketiga, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Masih ada waktu ya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus itu penting sebagai jaminan, kata firman Tuhan. Jaminan Bapa atas apa yang Bapa janjikan dan sediakan bagi kita. Alkitab bilang Bapa memeteraikan dan memberikan garansi. Bapa memberikan garansi. Luar biasa loh saudara-saudara. Jadi Bapa tidak hanya janji tapi memberikan garansi. Jaminan yang tertulis bahwa Allah menjanjikan semuanya itu dan dia garansi dengan apa? Roh Kudus ditaruh di hati kita. Itu luar biasa saudara-saudara. Saya sering membuat perjanjian kerjasama, tertulis pakai meterai. Itu enggak main-main. Saya bisa dituntut kalau saya gagal janji. Bapa juga memberikan janji tertulis dengan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Janjinya pasti digenapi. Semua yang telah disediakan pasti digenapi. Roh Kudus yang menjadi jaminan buat kita semua. Itu garansinya Tuhan buat kita. Dia taruh di mana? Bukan dia taruh di brankas, ditaruh di hati kita. Luar biasa ya. Jadi posisi Roh Kudus itu memang sangat penting. Yang terakhir, 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 dan Yohanes 14 kembali ya. Di dalam tayangan ini saudara-saudara bisa lihat ayatnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu apa? Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi dari ayat ini kita lihat Roh Kudus merupakan presentasi Allah, keberadaan Allah, penyertaan Allah dengan Roh Kudusnya dia taruh di hati kita.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Immanuel, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di mana? Diam di dalam kamu. Diam di dalam hati kita sebagai keberadaan Allah dalam hati kita. Mengalir di hati kita seperti aliran-aliran air hidup. Ketika engkau mengalami bencana, dia menghibur engkau. Dia memberikan engkau kekuatan. Supaya engkau tidak takut, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau dikuatkan, supaya engkau tetap berani bersaksi. Kalaupun engkau ada di rumah sakit, engkau tetap menjadi saksi. Kalaupun engkau harus mengalami pergumulan berat, masuk di dalam bayang-bayang maut, engkau tidak takut lagi. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam engkau. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ya. Sebelum kita doa buat firman, kita nyanyi dulu satu lagu. Ya, Bu Ike akan pimpin kita nyanyi lagu ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Amin, amin. Datang ke atasku. Nyanyi angkat pujian ini. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku. Sekali Roh Kudus lagi. yang manis. Oh, Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapi. Datang urapiku. Datang segarkan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Oh, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Saya percaya Roh Kudus itu sudah ada di hati setiap orang percaya kepada Kristus. Ketika engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Detik itu juga Roh Kudus mengalir di hatimu. Sebab tidak ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Hari ini saya percaya Roh Kudus ada di hatimu. Cuma pertanyaannya adalah, sudahkah engkau mengaktifkan Dia? Mari melekatlah kepada Dia dan biarlah Dia boleh hidup di dalam engkau. Semakin deras alirannya, semakin kuat, semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menjamah setiap orang pagi ini. Supaya mereka boleh dikuatkan. Mereka dijamah. Dan biar Roh Kudus ada di hati mereka. Sebagai representasi Allah. Dan memberikan mereka bold, kekuatan.
keberanian, pertolongan, pelipat gandaan, spirit yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kami terima roti dan anggur yang kami sudah siapkan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua yang ada di rumah yang juga akan mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kalaupun roti tidak ada, saudara boleh siapkan biskuit atau snack, air anggur atau air teh atau air biasa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Mari saudara-saudara boleh bangkit berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia ambil roti dan sesudah itu ia ucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kita makan, ingat akan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darahnya Kristus yang telah mati di salib itu? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Mari kita minum, ingat akan Dia, bersyukur kepada Dia. Haleluya. Oh terima kasih, sungguh Engkau baik bagiku. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu bersyukur kepadamu.
bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kami terima segala berkat-Mu dan kemurahan-Mu, juga persekutuan lewat kematian yang telah Engkau kerjakan buat kami, buat pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Dia sangat baik bagi kita dan kita percaya bahwa ada yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, dan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa mentransfer semua persembahan lewat rekening yang tertera di bawah ini. Juga persembahan persepuluhan dan persembahan syukur yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami boleh terima. Terima kasih untuk kesempatan di dalam hidup ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, lewat gereja kami. Dan biarlah Tuhan, segala yang kami beri boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara itu kita akan melihat tayangan news pada minggu ini. Baik, saudara-saudara, ada tambahan dari saya. Jadi kita setiap malam bisa berdoa bersama-sama. Tapi khusus Selasa, Kamis, Sabtu, kita boleh sama-sama berkumpul lebih dulu lewat Zoom dan juga lewat Google Meet. Di undangan yang saudara bisa terima atau saudara bisa hubungin sekretariat lewat WA atau telepon jam 8. Selasa, Kamis, Sabtu, setiap jam 8. Hari-hari lain saudara-saudara boleh berdoa. Seperti yang tadi ditulis bisa jam 9 malam ya. Jadi saudara-saudara kita sama-sama berjumpa. Lalu yang kedua, terima kasih buat persembahan saudara-saudara yang terus mendukung untuk pendanaan gereja kita. Saya bersyukur saudara-saudara selalu mendukung. Kita juga berdoa buat saudara-saudara yang mengirimkan beban-beban doa, yang mengirimkan permohonan-permohonan doa. Atau yang sakit, yang sedang bergumul, kita berdoa supaya mereka semua ditolong Tuhan. Lebih-lebih kita berdoa supaya masalah bencana COVID ini cepat berlalu. Ada amin? Amin. Kita berdoa supaya PSBB yang sudah ditentukan sampai tanggal 22 selesai.
Dan tanggal 24 kita bisa beribadah kembali bersama-sama bulan ini ya. Jadi kita berdoa supaya cepat berlalu. Baik, saudara-saudara, kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah streaming ya. Kita nyanyi lagu terakhir, Amazing Grace. Like me, save a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mengakhiri ibadah kami pagi ini, kami mengucap syukur. Kami boleh menyelesaikannya dan kiranya Tuhan, Engkau menguatkan kami, memberikan kami lawatan-Mu, pendampingan-Mu, seperti yang firman telah kami dengar. Bapa, sebelum kami terima berkat-Mu, kami mau berdoa secara khusus buat Indonesia, buat kota Jakarta, bahkan buat seluruh dunia yang sedang dilanda bencana COVID ini. Cukuplah ya Tuhan. Kalau boleh, ini semua boleh selesai. Lalukanlah, hilangkanlah, dan biarlah bencana ini boleh selesai. Orang semua boleh beraktivitas, kami juga boleh beribadah kembali bersama-sama. Untuk yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Dimanapun mereka berada, baik di Wisma Atlet atau di tempat-tempat yang lain, Tuhan jamah. Juga para dokter, para medis, Tuhan jamah dan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa buat Novi yang akan melahirkan. Tuhan jamah bayinya, jamah persalinannya. Semua berjalan dengan normal. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya berhasil ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Iwan. Kau juga jamah buat Anggoro. Kau jamah buat yang lain-lain. Tuhan jamah ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun minggu lalu dan minggu depan. Juga Tuhan jamah dan berkati. Dan untuk persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu, persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik saat ini, Tuhan balas berlipat ganda. Sehingga ya Tuhan mereka melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi bold. Pribadi-pribadi yang bold ya Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hati kami. Bapa terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami, ibadah kami, ya Tuhan. Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu, para pengurus dan setiap jemaat. Mereka semua ya Tuhan diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Tuhan tolong mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara terimalah berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, memberkati engkau dan keluargamu. Dimanapun kau berada, keluar masuknya engkau diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan.